Selamat malam para pemirsa setia Berita Kendal Prima. Saya Naila Mumtazah menyampaikan laporan terkini pada malam ini. Sejak tanggal 28 November hingga 15 Desember 2025, curah hujan ekstrim mencapai 350 mm per hari menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memicu banjir bandang disertai longsor di 5 kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Dampaknya mencakup 2.347 warga mengungsi kerugian ekonomi, 12,7 miliar, 15 desa terisolasi, dan 3 jembatan ambruk. Berikut laporan per wilayahnya. Wilayah yang pertama yaitu Brangsong, Kecamatan Brangsong, yang paling parah terdampak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendal, tanggal 14 Desember, Sungai Brangsong meluap 2,3 meter di atas permukaan normal akibat hujan lebat 280 mm selama 28 hingga 30 November di Desa Wonorejo. 283 rumah terendam setinggi 1,5 hingga 2 meter. Sedangkan di Desa Jatigale, 156 rumah dan 45 hektar sawah padi ikut terendam. Sebanyak 642 jiwa mengungsi ke 3 balai desa, listrik padam selama 72 jam, dan jalan Provinsi Brangsong Semarang terputus sepenuhnya. Kemudian ada wilayah kedua, Woleri, Kecamatan Woleri, sebagai pusat ekonomi Kendal, turut dilanda banjir dahsyat. Kali Blorong dan Kali Wonosari meluap akibat curah hujan milimeter per hari pada tanggal 5 hingga 7 Desember. Pasar Woleri lumpuh total dengan 245 pedagang mengalami kerugian 4,2 miliar karena sembako dan sayuran membusuk. Di Desa Juoro, 312 rumah terendam 80 cm hingga 1,2 meter. Tim SAR dan tenaga mengevakuasi 387 jiwa, termasuk 45 lansia dan 26 balita. Sebanyak 10.000 ekor potong ayam peternak mati terendam, sehingga harga telur melonjak 30% di pasar lokal. Kemudian wilayah yang ketiga, pegunungan di wilayah pegunungan, Kecamatan Ngampin dan Puja, menghadapi bencana ganda banjir disertai longsor di 7 titik. Di Desa Kedung Bondo, 3 jembatan gantung sepanjang 15 hingga 25 meter ambruk total. Jalan raya Pegunungan Kendeng retak sepanjang 2 km, sehingga 10 desa terisolasi. Sebanyak 180 hektar sawah padi rusak dengan kerugian petani 3,8 miliar. Tidak ada korban jiwa, hanya 2 warga luka ringan akibat terseret longsor. BMKG menjelaskan fenomena La Nina tahun 2025 meningkatkan curah hujan 40% di atas rata-rata normal. Kemudian kota dan Pantura. Sementara itu, Kota Kendal dan Kecamatan Rawasari dilanda banjir rob. Air laut pasang tinggi bercampur luapan. Kali Kendal menyuap 500 meter ke daratan. Jalan Pantura Kendal Batang terendam 50 cm sehingga lalu lintas lumpuh selama 48 jam. Di Desa Wonosari, 189 rumah dan 3 masjid terendam air. Rumah Sakit Umum Daerah Kendal mencatat 187 pasien demam berdarah dengue dalam 14 hari terakhir akibat genangan air. Sebanyak 1.316 jiwa dievakuasi ke 7 posko pengungsian. Respon para pemerintah. Pemerintah daerah merespon secara cepat dan terkoordinasi. Pada 28 November, BPBD Kendal mengaktifkan status siaga darurat. Tanggal 2 Desember, Gubernur Jawa Tengah bersama Bupati Kendal melakukan inspeksi langsung dan menyalurkan
bantuan senilai 2,7 miliar dari 5 hingga 10 Desember. 15 unit X-Tafor dikerahkan untuk menormalisasi 8 sungai dan pembangunan. 5 km tanggul darurat bantuan yang disalurkan mencakup 45 ton makanan dan minuman untuk seminggu, 850 unit tenda dan matras, serta 12.000 tablet obat demam berdarah. BMKG memproyeksikan hujan mereda pada 20 Desember, namun masyarakat diminta waspada banjir susulan tanggal 17 hingga 19 Desember. Bencana ini justru memperlihatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mewujudkan melalui sholat istiqo berjamaah yang diikuti ribuan warga memohon hujan segera reda. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tampak ketika relawan PMI memprioritaskan evakuasi lansia dan difabel tanpa memandang suku atau agama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia terbukti ketika 5.000 warga bergotong royong membersihkan 200 ton lumpur setiap harinya. Sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tercermin dalam musyawarah desa menentukan lokasi posko pengungsian. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendorong distribusi bantuan merata, di mana petani menerima bibit pengganti dan pedagang modal usaha pemulihan. Kabupaten Kendal bangkit melalui solidaritas berlandaskan Pancasila dengan target normalisasi selesai 25 Desember 2025. Mari kita dukung pemulihan dengan menjaga drainase rumah tangga, menanam pohon di bantaran sungai, dan berdonasi melalui PMI Kendal. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Tetap pantau perkembangan cuaca. Sampai jumpa pada berita berikutnya. Selamat malam.